Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kita dipertemukan pagi ini dan kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menguatkan kita semua menjalani hidup pemberiannya. Khususnya pada pagi ini kita akan bersama-sama meletakkan pengharapan kita melalui firman yang kita dengarkan bersama. Sebelumnya kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan saya ambilkan dari Mazmur 70, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 70, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada waktu mempersembahkan korban peringatan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali di sepanjang kehidupan kita pernah mengalami dan mengatakan yang dikatakan oleh Daud. Ya. Ayat 6, di situ dikatakan, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Kita merasa orang yang sengsara, paling sengsara di dunia. Dan kita merasa orang yang miskin. Miskin dalam arti jasmani maupun rohani. Dan itu sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan kita jikalau memang keadaannya demikian. Mungkin barangkali karena persoalan kehidupan yang bertubi-tubi kita hadapi. Maka kita merasa ini kita orang yang paling sengsara, kenapa masalah selalu terjadi, kenapa masalah selalu kita hadapi, kenapa kehidupan atau keadaan hidup saya selalu demikian. Padahal saya ingin paling tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang kaya atau orang yang hidupnya memadai. Kita merasa orang yang paling miskin, atau kita orang yang merasa paling kaya. Sehingga tidak heran, jikalau kita merasakan itu kemudian berulang-ulang, kita berdoa kepada Tuhan terus-menerus, apa yang kita doakan itu isinya mengenai keadaan kita untuk segera lepas dari kesengsaraan dan kemiskinan. Dan itu wajar, manusiawi. Ya, saya bilang manusiawi. Kalau seseorang mengalami situasi yang berat kemudian berulang-ulang, berhari-hari, terus-menerus dalam setiap doanya selalu dimintakan kepada Tuhan. Yang jelas tujuannya adalah supaya ia segera mendapatkan kelegaan. Yang kedua, ia tidak ingin bahwa hidupnya terus-menerus mengalami kesengsaraan, segera lepas dari segala beban hidup. Dan itu pula yang sebenarnya dikatakan oleh Daud. Ketika Daud mengalami situasi sengsara dan miskin, ini bisa diartikan dalam dua hal kemiskinan Daud. Bisa dalam arti secara jasmani maupun rohani. Daud ingin agar Tuhan segera menolongnya. Daud ingin agar Tuhan segera meluputkannya. Sebab ia tahu bahwa ketika Tuhan melepaskan kondisinya, yang orang-orang yang mengejek dia itu pasti akan melihat bahwa memang wah luar biasa Tuhannya Daud gitu kan. Mereka justru akan mendapat malu. Itu yang dikatakan dalam ayat sebelumnya. Kalau
Tuhan berkenan untuk menyingkirkan segala keresahan saya, kemiskinan, kesengsaraan saya, biarlah mereka tahu yang mengejek kondisi saya, bahwa saya punya Tuhan. Atau sebaliknya, biarlah ada sukacita dalam kehidupan setiap orang. Nah, tentu saja melalui ayat ini sebenarnya kemudian tidak menghendaki kita untuk apa? Berdoa agar orang-orang yang mempermalukan saya juga mendapat malu, tidak. Tetapi agar orang-orang ini mengerti bahwa kita punya tujuan hidup, kita punya keyakinan hidup, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tujuannya seperti itu, kan tentu tidak mungkin toh, dan tidak ada toh berdoa untuk kejelekan orang lain, atau berdoa supaya Tuhan menghakimi mereka yang sudah menjelekkan saya. Kan tidak mungkin. Masa doa isinya menjelekkan orang, atau supaya orang lain celaka. Doa itu akan selalu berisi syukur dan pengharapan, serta kebaikan-kebaikan yang harus disampaikan kepada Tuhan untuk semua orang, termasuk dirinya. Dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sekalipun saat ini barangkali kita menghadapi kesengsaraan hidup, kondisi yang tidak memadai dalam kehidupan kita, mari kita terus belajar kesetiaan dalam doa. Kita belajar setia dalam segala pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita selalu bilang, Tuhan segera lepaskan saya, itu juga manusiawi kita. Hanya kemudian tentunya kita minta Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan atas apa yang menjadi pergumulan kita, agar Tuhan dan waktunya Tuhan yang menentukan. Hanya Dia yang tahu kapan kita bisa baik, kapan kita bisa diubahkan. Yang terpenting adalah, sekali lagi yang terpenting adalah ketika kita menghadapi kesengsaraan hidup, ketika beban berat yang kita alami terus-menerus menghinggapi kita selalu punya kesetiaan di dalam doa. Kita selalu berpengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatu berubah menjadi lebih baik. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam doa-doa kita sekalipun kita sedang menghadapi kesengsaraan hidup. Kita harus tanamkan dan menjadi dasar doa kita agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi justru kita dimampukan untuk berserah diri kepada Tuhan dan melahirkan perkataan-perkataan doa yang baik, yang menumbuhkan pengharapan jiwa kita maupun pengharapan jiwa sesama kita. Kiranya kita mau belajar untuk selalu setia dalam doa dan menaruhkan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu setia terhadap segala perkara kehidupan kita. Amin.